rutinitas biasa karena aku sekarang punya store di Plaza Indonesia. Jadi aku harus membangun event, semakin sering semakin baik karena kan koleksi bajunya terus berganti. Jadi karena ini ada di pusat Jakarta, jadi kesempatan aku untuk bisa ketemu sama customer. Mereka senang belanja sama aku gitu, ditemenin sama aku, difittingin sama aku, mencoba baju sama aku gitu. Jadi aku harus melayani mereka gitu. Jadi dalam 1 bulan tuh mungkin event di store 2 kali lah gitu. Kak, mungkin pelanggan yang biasa datang kayak bukan mudik datang ya jadi di Plaza Indonesia ini aku dapetin pelanggan-pelanggan yang baru, wajah-wajah baru, orang-orang yang belum pernah bikin baju sama aku, dan mereka bisa lihat ke sini gitu. Karena kalau beli baju di sini kan banyak mereka yang datang acaranya nanti sore mereka langsung pakai gitu, lebih sifatnya lebih seperti itu gitu. Jadi ya jadi kayak banyak kesempatan baru sih ketemu sama orang-orang baru gitu. Tapi kalau ada perbedaan nggak kalau untuk tempat kayak koleksi sendiri ada perbedaan? Kalau koleksi pasti ada perbedaannya kan. Kaigun punya brand hijab itu ada 20 store, ada brand hijab yang premium. Nah ini nggak bisa Igun jadiin brand hijab juga karena ini adalah brand utama aku gitu. Tapi memang pelanggan aku tuh alhamdulillah wanita-wanita yang sudah mapan. Jadi ya 25 tahun, 30 tahun ke atas lah gitu. Jadi juga koleksinya lebih wow dari yang ini ya? Ya, insya Allah lebih wow, lebih mature. Apa tuh mature tuh lebih mapan lah untuk perempuan-perempuan mapan lah. Gitu. Hari ini aku mau cerita, aku bersyukur banget. Jadi beberapa bulan yang lalu aku tuh punya nasar untuk menjual tas Hermes aku. Tas Hermes kulit buaya yang aku beli mungkin 5 tahun yang lalu. Aku beli waktu ulang tahun aku tuh beberapa tahun yang lalu itu. Terus begitu aku tuh sekarang lagi ngebantuin Ustadz Fatih Karim bersama dengan Cinta Quran Foundation. Kita lagi membangun masjid di Yokohama. Nah tadi pagi tuh Igun syuting bareng sama Raffi Ahmad. Alhamdulillah tas aku laku di harga 500 juta rupiah. Alhamdulillah laku, langsung dibayar sama Arafi juga, dan langsung kita setorkan ke Cinta Quran Foundation. Jadi Igun hari ini tuh bener-bener bersyukur banget sama Allah. Jadi apa yang aku doa gitu kan, kayak ya Allah lakuin dong tasnya gitu kan, karena dia ibarat kata kalau tas itu kan Allah udah pernah kasih pinjem buat aku udah pernah pakai, udah pernah menikmati gitu. Makanya karena memang itu tasnya ada harganya, jadi dan salah satu tas termahal yang aku punya, jadi aku jual tas itu. Dan alhamdulillah hari ini Raffi beli, langsung ditransfer dan langsung aku kirim ke pembangunan masjid. Jadi hari ini aku happy banget. Itu tawaran langsung Raffi punya atau gimana? Jadi kan aku datang ke lokasi pakai tas itu, terus begitu tadinya mau gimmick doang masuk gitu. Terus aku cerita sama Arafi kalau misalnya aku lagi bantuin pembangunan masjid di Jepang, di Yokohama. Terus dia tanya tasnya mau dijual harga berapa. Aku bilang mau dijual tasnya di harga 500 juta. Terus begitu Raffi cerita bahwa dia memang lagi kepengen ngebangun masjid juga gitu, dan tas itu dipastikan Mama Ami suka sama tasnya gitu. Jadi ya alhamdulillah lah, rezeki buat kita semua gitu. Jadi hari ini aku kayak ngerasa Allah tuh baik banget sama aku, kayak Allah udah kasih pinjem barang mahal, aku udah pernah pakai dan aku rawat, dan alhamdulillah sekarang aku balikin lagi ke Allah gitu ya. Insya Allah Raffi juga bisa mendapatkan gantinya ribuan kali lipat. Allah juga kasih sehat buat Raffi, kasih sehat buat aku, dan semakin banyak kesempatan kebaikan yang bisa aku lakuin untuk umat juga gitu. Mungkin boleh sedikit ceritanya nggak sih kenapa pilih plastik di Jepang? Ya kan random ya, aku tuh ketemu sama Ustadz Fatih tuh pas aku lagi haji di salah satu restoran di Grand Zamzam di Mekah gitu. Terus kayak gitu Ustadz Fatih cerita kalau dia lagi bangun masjid di Jepang, dan aku kemarin sempat datang ke masjidnya, sempat melihat masjidnya gitu. Jadi pas aku bilang, aku langsung kepikiran, kan aku orangnya juga paling random ya, jadi aku bilang aku juga mau ikutan, aku mau jual tas aku. Jadi aku mau jual tas aku, nanti hasilnya aku sumbangkan.
Kak, ini ada beberapa artis juga nggak sih masjid yang di Jepang itu atau Ya ada beberapa ya? beberapa artis. Masjid yang sama? Di masjid yang sama. Ya, gitu. Tapi kan ya masing-masing punya gerakannya masing-masing ya, punya cara bagaimana caranya menggalang dana gitu. Karena kalau aku kayak berat gitu kayak gini, bantuin dong bikin masjid kan nggak enak. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu dari barang yang tepat, ya kan, orang barangnya dia juga suka gitu ya. Sama halnya seperti aku kemarin bantu Palestina kan, aku bikin kerudungnya diminati masyarakat sampai dapat 2M dan kita bisa sumbangkan gitu. Jadi maksudnya gerakan yang aku buat tuh ternyata bisa diterima sama masyarakat gitu. Jadi alhamdulillah senang. Kak, proses pembangunan masjid itu seperti apa sih Kak yang? Kalau pembangunan masjid di Jepang, insya Allah udah 50%. Jadi Januari kita mau ke sana, mau sholat pertama di bulan Januari tanggal 16. Itu yang ada di Yokohama. Kalau masjid aku yang di Pondok Cabe, sekarang juga udah mau 50% nih. Jadi kemarin hidupku cari dana gitu. Jadi ya memang kalau kita kerja buat Allah tuh, Allah kasih kemudahan ya gitu. Jadi ya memang aku sekarang udah nggak terlalu memikirkan hidup aku gitu. Jadi aku pengennya ya kerjanya bisa buat orang banyak dan semoga tidak disalahartikan, tidak ada di ketemu orang-orang yang ajaib-ajaib lagi gitu. Walaupun kemarin aku sempat kayak ada salah satu orang yang udah lama aku nggak ketemu minta tolong cariin kerja, tapi jadi kayak aku yang keutangan, kebebanan untuk cariin dia kerja gitu, ngerti nggak sih? Kan aku bukan dinas tenaga kerja, aku bukan dinas sosial, tapi jadi kayak orang untuk kerja jadi tumpuannya ke aku gitu. Jadi kayak aku punya utang gitu kan, jadi bukan dipercaya ya, maksudnya ya menurut aku ngeselin juga jadinya gitu loh. Jadi aku yang kebebanan untuk bisa nyariin dia pekerjaan gitu. Makanya aku tuh berharap juga di Indonesia semakin banyak peluang pekerjaan, orang-orang khususnya anak-anak Gen Z bisa betah sama kerjaannya, nggak dikit-dikit keluar gitu kan. Jadi ya sebenarnya kerjaan apapun itu kan balik lagi ya memang harus enak nggak enak harus dijalanin nggak sih? Kayak kalian juga jadi media, ada enak nggak enaknya juga, nggak semuanya enak terus kan gitu. Tapi kan kita harus tetap ada yang dijalanin gitu. Jadi ya itu sih salah satu harapan aku juga gitu. Jadi orang-orang yang ada di sekitaranku juga dapetin kerjaan yang benar, yang memang bisa cukup buat kehidupan sehari-hari mereka juga. Kan dapat ada sayang nggak sih pas tas mahal itu mau dijual ke anak? Nggak sayang, justru aku udah planning kan mau aku jual. Malah dari kemarin tuh kayak gini, dari aku taruh ke tas-tas, jual tas-tas second susah banget. Dari grup WhatsApp udah, grup arisan udah gitu. Aku jadi kayak ngebatin, ya Allah emang zaman lagi susah kali ya, orang lagi susah uang kali ya gitu kan. Maksudnya ya angka 500 juta kan nggak kecil ya kan, nggak gampang nyari 500 juta gitu ya. Tapi pas aku posting sih gini, Kaigun kayaknya cocok deh kerja di perumahan apa gitu, kayaknya jalannya lancar aja sih. Sebenarnya nggak juga gitu kan. Jadi memang ya hari ini benar-benar aku bisa ngerasain benar-benar Jumat berkah ya gitu. Allah kasih keberkahan. Aku yang tadinya malas-malesan syuting bareng Raffi karena biasanya aku live, aku nggak pernah syuting tapping. Ternyata pas tapping itu dapat hadiah gitu. Jadi aku pulang bawa tas, aku bawa kantong. Jadi karena aku nggak bawa tas dua kan, jadi aku bawa kantong. Kan jadi kayak dua yang dikabul juga dengan sedekahnya Kak Ivan. Ya kalau kita ini kan kalau jadi manusia, kalau kita berharap sama manusia itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya aku sedekah subuh, ya aku minta gantinya sama Allah. Ya Allah, aku bisa sedekah subuh, ganti ya Allah. Jadi kan memang gantinya sama Allah. Jadi memang kita udah nggak bisa mengharapkan sama manusia juga. Gitu. Kak, makin kesini kelihatan makin tenang, damai banget gitu. Iya, jadi ketenangan itu memang nggak bisa dibeli dengan apapun ya. Kayak jiwa yang tenang tuh bener-bener bikin kita tuh jadi kayak ngejalanin hari itu enak banget sih. Walaupun kita nggak ngoyo ya, hidup aku tuh kan nggak ngoyo, kayak biasa aja gitu aku ngejalaninnya, tapi ketenangan itu tuh bisa dapat banget gitu. Jadi makanya ternyata ini memang Allah ngarahin gitu ya. Jadi enak banget lah gitu. Kak, mungkin titik apa sih yang bikin Kak Igun nih bantu Palestina, bantu masjid, nolong? Ya kalau aku ini
bukan titik ya, tapi ini kan hati kita tergerak ya. Di saat hati kita tergerak tuh kita nggak bisa lawan, karena di dalam hidup itu nggak ada yang serba kebetulan menurutku. Semua sudah diatur sama Allah, ya memang ini jalannya gitu. Kayak kemarin aku buat Habib Umar gitu kan, jadi ya memang udah jalannya gitu. Makanya aku kalau di dalam sholatku aku doa, ya Allah pertemukanlah aku dengan orang baru, orang-orang yang hebat, orang-orang yang berpengaruh di dunia ini. Masya Allah, kemarin bisa ketemu Nancy Ajram, Nancy bisa pakai baju aku, siapa yang terpikirkan sebelumnya gitu kan. Jadi kan memang sosial media itu bisa menghubungkan yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh gitu. Jadi ya selalu bersyukurlah, kalian juga selalu ngejar aku, walaupun aku jujur kadang-kadang aku ngerasa kayak over publikasi gitu kan, kayak berita aku tuh terlalu banyak ada di mana-mana gitu. Aku tuh kayak ngerasa juga kayak orang bosen nggak sih ngeliat aku gitu, orang kayak gitu loh, kadang suka ada rasa-rasa yang seperti itu. Tapi ya udah jalanin aja. Tapi kayak kan yang udah nyanyi sudah terus banyak kebaikan